Apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini siaplah hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di hari ini fokus kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, mari bertepuk tangan. Kita akan menari, memuji Tuhan. Ikuti gerakannya Kak Keisha ya.
kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ya, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Angkat jempolnya adik-adik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. Tuhan Yesus selalu baik. untuk selama-lamanya. Dan untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang terbaik. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun ibadah kami. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tadi kami sudah menari untuk kemuliaan nama-Mu dan kami juga sudah menyembah Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau berkati kami, berikan kami hati yang mau untuk melakukan firman-Mu Bapa. Dan Engkau juga berkati Kak Viani, biarlah apapun yang Kak Viani sampaikan sebentar, itu benar-benar daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti masih semangat kan? Nah adik-adik, hari ini Kak Viani mau bercerita mengenai seseorang yang luar biasa. Dengan sikap hatinya, dengan tingkah lakunya yang mau untuk memuliakan Tuhan dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan sehingga dia bisa diangkat menjadi seorang raja. Pada zaman pemerintahan Raja Saul atau raja pertama dari bangsa Israel, saat itu Tuhan tidak berkenan lagi kepada raja tersebut. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan dan dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Mulai dari waktu Tuhan menyuruh dia untuk membasmi bangsa Amalek sampai punah, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia malah mengambil jarahan-jarahan dari bangsa itu. Dan dia juga melakukan upacara korban bakaran lebih dahulu sebelum nabi yang diutus Tuhan datang. Dia tidak taat kepada Tuhan dan dia mengambil keputusan tanpa persetujuan Tuhan. Dan dia melakukan kehendaknya sendiri. Nah, saat itu Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada dia dan Roh Allah mundur daripada Raja Saul. Nah, saat itu Tuhan akhirnya menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Isai karena Tuhan berkata kepada dia bahwa salah satu anak dari Isai yang akan menggantikan Raja Saul sebagai raja atas bangsa Israel. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem dan di sana dia mengadakan upacara korban bakaran. Dan saat dia melakukan upacara tersebut, dia mengundang Isai beserta anak-anaknya untuk menghadiri upacara tersebut. Di upacara tersebut, dia melihat anak-anak dari Isai yang gagah perkasa dengan perawakan mereka yang luar biasa baik. Dan saat itu dia melihat anak pertama dari Isai. Dan dia berkata kepada Tuhan, apakah ini yang Tuhan maksud? Karena dia sudah melihat rupanya yang sangat rupawan. Dan Tuhan berkata, bukan. Dan selanjutnya dia melihat anak Isai yang lain lagi. Dia sudah berpikir bahwa itu yang akan dipilih Tuhan karena penampilannya yang luar biasa, yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan juga berkata, bukan itu. Dan kepada anaknya yang lain juga. Dia melihat, mungkinkah ini yang dimaksud Tuhan? Tetapi kata Tuhan, bukan. Dia melihat setiap anak-anak Isai dari perawakannya, dari badannya yang kekar, dari pembawaannya yang terlihat sangat luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel bahwa masih ada anak Isai yang lain. Dan benar saja masih ada anak Isai yang tidak ada di situ. Dan saat itu Samuel juga menyuruh Isai untuk memanggil anak bungsunya yang masih ada di ladang yang sementara menggembalakan domba-domba. Saat Samuel melihat Daud dengan perawakannya yang masih anak-anak, masih terlihat
sangat muda dan malah Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi anak tersebut yang adalah Daud, yang saat ini kita tahu dengan sebutan Raja Daud. Ya, dia adalah raja kedua dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan langsung. Dan akhirnya Samuel mengurapinya saat itu dari minyak yang ada di tabung tanduknya. Dan akhirnya Roh Allah senantiasa bersama-sama dengan Daud. Dan saat itu juga dia sudah diurapi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang gagah perkasa yang dilihat oleh manusia itu luar biasa, tetapi tidak di mata Tuhan. Mungkin adik-adik melihat orang-orang dengan perawakan yang luar biasa, orang-orang dengan badan-badan yang kekar, yang tinggi, yang berotot adalah orang-orang yang luar biasa. Atau mungkin adik-adik melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, mungkin pemimpin-pemimpin yang hebat, itu semua sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang dilihat manusia itu baik, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak semua orang yang terlihat luar biasa di hadapan manusia itu juga terlihat luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak sama sekali. Karena orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang mau dipilih Tuhan, yang akan dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai sikap hati yang luar biasa. Seperti Tuhan memilih Daud karena Daud yang memiliki sikap hati yang lebih baik. Dan Daud yang dipilih Tuhan. Bukan kakak-kakaknya dengan perawakan yang lebih baik. Nah, Tuhan juga mau memilih orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak seperti Raja Saul yang mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri atau dengan egonya sendiri, untuk nama baiknya sendiri, bukan dari apa yang jadi maunya Tuhan. Dan Tuhan malah mau memilih Daud karena Daud adalah orang yang memiliki sikap hati yang berpaut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa untuk merekam ayat hafalan dan dikirimkan kepada Kak Soan atau kakak Starkids lainnya. Bye-bye. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami di hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak Starkids yang sementara menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, kemanapun mereka pergi dan berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan, dalam apa yang mereka lakukan setiap hari. Biar Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi. Bahkan orang tua mereka juga Tuhan, Tuhan lindungi selalu dimanapun berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau yang terus memulihkan keadaan bangsa kami di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-umatnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan kami Tuhan, mulai dari yang paling atas sampai
di daerah-daerah yang terbawa Tuhan, kami percaya mereka juga semua akan bekerja dengan baik sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kalau mungkin ada adik-adik Star Kids yang sementara sakit saat ini, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, di minggu-minggu selanjutnya kami akan terus berjumpa lagi Tuhan dengan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa syukur kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin.